Di balik keindahan Gunung Ciremai, ternyata di Majalengka juga terdapat sebuah gunung yang tak banyak orang ketahui, yaitu Gunung Bongkok. Gunung yang berada di perbatasan Desa Mekarwangi, Kecamatan Argapura ini dikenal warga sekitar sebagai tempat untuk melakukan pemujaan. Siluman monyet putih menjadi sosok sesembahannya. Seperti kisah kali ini, Kang Maman akan membagikan cerita kiriman narasumber, di mana dirinya mengikuti ritual pesugihan jual diri kepada sosok siluman tersebut. Namun, di tengah-tengah ritual, si pelaku tersadar sehingga inilah yang terjadi. Monyet itu berjalan begitu gagah mendekat ke arah Mira. Semakin lama semakin jelas, Mira pun ketakutan. Sontak, Mira refleks membaca istighfar dengan nada yang begitu kencang, lantas menjejak, menendang sosok monyet yang menindih tubuhnya sampai si monyet terlempar. Mira lantas teriak ketakutan, memanggil Asep, menjerit. Istighfar beberapa kali begitu kencang, sedangkan si monyet yang terbanting tadi, dia lantas berdiri, menggeram, menunjukkan taring-taringnya yang begitu tajam. Bahkan kuku-kuku tajam mulai keluar dari ujung jari-jari tangan si monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video terakhir perjalanan Teh Mira yang dari Majalengka, saat itu Teh Mira sedang melakukan ritual di kediaman seorang dukun yang masih kerabatnya yang bernama Kang Dudung. Di mana waktu itu Mira ditawari oleh Kang Dudung sebagai cara terakhir dikarenakan ritual sebelumnya gagal dan tidak membuahkan hasil. Kang Dudung menawarkan Mira untuk melakukan ritual pesugihan jual diri, menjual diri kepada para siluman, para dedemit penghuni Gunung Bongkok. Mira selepas mendengar penjelasan singkat dari Kang Dudung, dia berpikir dikarenakan hanya dirinya mungkin yang nanti menjadi korban. Akhirnya dia pun setuju. Hanya saja Mira akan meminta izin dulu kepada Asep suaminya tentang ritual yang akan dia lakukan. Maka selepas itu Dudung pun menyuruh Mira keluar dari kamar ritualnya. Sedangkan Dudung sendiri langsung melakukan ritual untuk membuka jalan, mengontak, menghubungi para dedemit Gunung Bongkok yang memang sudah bertahun-tahun menjalin perjanjian dengan Dudung selaku utusan atau perwakilan mereka di alam manusia. Pagi harinya, Mira langsung menelpon Asep, yang dimana waktu itu Mira menjelaskan kepada Asep, "Kang, ini kata Kang Dudung, ada ritual yang paling cepat dan dipastikan membuahkan hasil." Loh, terus ritual yang kemarin gimana? "Gagal, Kang. Ritual yang kemarin gak hasil. Semua gagal. Tapi kata Kang Dudung, ritual kali ini pasti berhasil. Soalnya dulu si Waijah pun melakukan ritual yang sama." Waijah?
bukannya Waijah. Dia pakai tumbal. Enggak, Kang. Ini ritual Waijah yang pertama sebelum ikut pesugihan Buto Ijo. Akang kesini saja, biar lebih jelas. Nanti Kang Asep ngomong sama Kang Dudung secara langsung. Ya sudah, sekarang Akang langsung berangkat ke sana, ucap si Asep. Telepon ditutup. Lantas Dudung yang memang sedari tadi duduk di situ. Gimana, Mir? Kang Asep mau ke sini, A. Kita tunggu saja, ucap Mira. Selang setengah jam kemudian, Asep pun beneran datang. Dia uluk salam langsung masuk ke dalam. Dan di situ Dudung menjelaskan kepada Asep seperti semalam kepada Mira. Oh gitu. Gimana, Mir? Memang kamu siap? Kamu kan nanti harus menjual diri kamu, tubuh kamu ke para siluman. Gak apa-apalah, Kang. Toh ini kan cuma sekali. Ya, cuma sekali kan, Dudung? Iya, cuma sekali. Bi Ijah pun dulu sama melakukan hal seperti itu. Kalau kalian bersedia, kamu sudah siap, Mira. Biar Akang ngitung dulu waktu yang tepat untuk melakukan ritual itu. Mira dan Asep pun menyerahkan itu semua kepada Dudung. Karena sudah putus asa rasanya. Ritual pesugihan mereka jalani yang sudah entah keberapa kali, namun belum kunjung juga mendatangkan hasil. Lalu Dudung pun pergi menuju ke kalender yang tergantung di dinding rumah. Dengan begitu husuknya dia memperhatikan angka-angka yang tertera di sana. Sampai akhirnya Dudung pun berkata, Mir, Asep, waktu yang tepat yang sekiranya bagus buat ritual nanti, Akang kira sekitar 2 hari lagi dari hari ini. Untuk sekarang, kalian berdua pulanglah terlebih dulu. Berarti nanti hari Kamis, sekitar selepas asar, langsung saja kalian berdua datang kemari. Nanti kita berangkat langsung bersama-sama menuju ke Gunung Bongkok. Asep dan Mira saling pandang. Berarti ritualnya malam Jumat? Iya, malam Jumat depan. Itu waktu yang paling baik. Kebetulan malam Jumat nanti, malam Jumat Kliwon pula. Kekuatan mereka para lelembutan sedang berada di atas puncak tertinggi. Kalau Akang tak salah, malam Jumat nanti pun itu masuknya masih pertengahan bulan Hijriah. Pasti bulan purnama bersinar terang, menambah kekuatan buat mereka. Akhirnya Mira dan Asep setuju. Lantas mereka berdua pun pamitan lalu pulang kembali ke rumah mereka. Setibanya di rumah, Asep dan Mira beristirahat sejenak. Lantas sore harinya mereka pun pergi menuju ke rumah Pak Hasan. Setibanya di Pak Hasan, Mira pun menjelaskan ritual yang akan mereka lakukan nanti seperti Bi Ijah dulu. Hasan yang mendengar itu agak kaget dia. Yakin kamu, Mir? Yakinlah, Pak. Soalnya nggak ada cara lain. Yang kemarin yang katanya pesugihan putih di Kang Dudung pun gagal. Sepertinya Mira memang tak ada bagian dari ritual macam itu. Baik, terserah kamu saja. Namun sepertinya Bapak tak bisa antar kamu. Gak apa-apa, Pak. Toh nanti Mira ditemani sama Kang Asep. Nanti berangkat bersama Kang Dudung langsung naik ke Gunung Bongkok. Ya sudah, kalau memang kamu siap, Bapak gak bisa ngomong apa-apa. Bapak cuma bisa berharap ritual kamu nanti bisa berhasil dan masalah keluarga besar kita bisa cepat selesai. Mira pun hanya mengangguk saja. Singkat cerita, di hari yang sudah ditentukan, ditakutkan kalau berangkat asar
mereka bisa terlambat. Akhirnya Mira dan Asep pun memilih berangkat ke rumah Dudung selepas sholat duhur. Setibanya di kediaman Dudung, ternyata Dudung tak ada di rumah. Hanya ada Teh Desi yang menyambut mereka. Loh, bukannya kata Kang Dudung, selepas asar kalian berdua ke sini? Ya maaf Teh, kita takut kesiangan. Jadi, selepas duhur tadi, kita langsung berangkat ke rumah Teteh. Ya sudah, kalian masuk saja dulu. Kalian tunggu di dalam. Mira pun mengikuti Teh Desi masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, Teh, memangnya si Adudung kemana? Si Akang itu lagi beli keperluan sesaji dulu, buat ritual kamu nanti malam. Tunggu saja, tak lama juga Kang Dudung pasti pulang, ucap Teh Desi. Mira dan Asep pun akhirnya menunggu. Lalu tepat sekitar jam 2 siang, Dudung datang mengendarai mobil kesayangannya. Melihat Mira dan Asep yang sudah tiba, Dudung hanya tersenyum. Pahamlah dia kalau memang Mira sudah betul-betul siap untuk melakukan ritual nanti malam. Akhirnya Asep disuruh Dudung untuk membantu mempersiapkan keperluan untuk ritual. Sesaji segala macam dipisah dan dimasukkan ke dalam kantung kresek, agar nanti setibanya di atas Gunung Bongkok, mereka tidak harus lagi memilah-milah sesaji. Dikarenakan sesaji berupa umbo rampe dan kembang-kembang itu banyak yang sudah tak segar. Betullah ketika dipisah-pisah oleh si Asep, ada satu jenis kembang yang tak layak untuk digunakan. Aduh, gimana ini Kang Dudung? Ini kembang mawarnya sepertinya sudah busuk. Aneh. Padahal tadi dari pasar kembang mawar itu begitu segar. Ya sudahlah, Sep, kamu cari ke tetangga. Kalau tak salah, si Pak Halim yang rumahnya sekitar 10 rumah dari sini, itu punya kembang mawar juga. Datang saja ke sana, bilang disuruh sama AA. Iya Kang, Asep pamit dulu. Asep pun buru-buru pergi ke rumahnya Pak Halim. Walau tak kenal, namun mengatasnamakan Dudung, ternyata memang si Pak Halim ini langsung begitu saja terlihat akrab. Betullah, nama Dudung di kampung itu memang begitu dihormati. Mau ritual, A? Iya Pak, mau ritual sama Kang Dudung. Oh gitu. Memangnya AA ini dari mana? Tanya Pak Halim. Lah saya masih orang Majalengka juga Pak. Masih orang Argapura. Ya Allah, tak kirain orang luar. Soalnya biasanya kalau ada yang minta kembang ke sini, itu pasti orang dari luar kota. Terakhir saja 2 minggu lalu, orang Jakarta yang minta kembang ke rumah Bapak. Sok ambil aja secukupnya. Kalau disuruh sama Pak Dudung, warga di sini mah gak bakal ada yang larang. Asep pun dengan senang hati memetik beberapa kuntum mawar merah. Selepas dirasa cukup, dia pun lekas kembali ke rumahnya Kang Dudung. Setelah semua selesai dikemas, Mira, Asep, dan juga Dudung, mereka bertiga langsung keluar dari rumah dan berjalan kaki, bermaksud untuk langsung naik ke Gunung Bongkok. Namun aneh, ketika berjalan melintasi pematang sawah, yang tepat di ujung mereka adalah Gunung Bongkok yang menjulang cukup tinggi, begitu gagah dan agung. Gunung Bongkok yang memang sebuah gunung yang masih merupakan bagian dari Gunung Ciremai. Bentuknya yang begitu unik menjadi daya tarik tersendiri untuk warga sekitar. Walau tak sekenal gunung induknya, yaitu Gunung Ciremai. Namun siapa sangka Gunung Bongkok ini ternyata menyimpan sebuah misteri
yang baru diungkap, yang salah satunya dalam kisah ini. Gunung itu tidak terlalu diminati oleh para pendaki karena memang tidak terlalu tinggi dan tidak ada lokasi-lokasi yang bisa dijadikan tempat untuk camping. Dan ketika mereka bertiga sampai tepat di bawah kaki Gunung Bongkok, keanehan terjadi. Dudung yang waktu itu berdiri diam menyuruh Asep dan Mira berhenti. "Mir, kalian berdua berhenti. Diam di belakang Akang." "Iya, A," ucap Mira. Lantas Kang Dudung membakar sebatang dupa. Ketika dupa menyala, asapnya tertiup angin, seolah asap dibawa naik ke atas puncak Gunung Bongkok, mengikuti alunan jampi dari bibir Kang Dudung. Langit yang tadinya cerah, berawan, berubah menjadi gelap, mendung seketika. Angin berhembus begitu kencang. Mira sampai memeluk Asep ketakutan. Kang Asep, kok langit tiba-tiba gelap kayak gini, Kang?" "Gak tahu, Akang juga gak tahu. Kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya." Selepas itu, Dudung yang sudah cukup lama membaca jampi-jampi langsung menancapkan batang dupa yang tadi dia pegang. Selepas dupa ditancapkan, pelan namun pasti, dari gundukan awan hitam di atas langit, ditebak atau ditempa oleh hembusan angin yang kencang, malah menurunkan rintik-rintik air hujan. "Kang, gimana ini Kang Dudung? Kok malah hujan?" "Sudah, Sep. Ini memang sudah harus seperti ini. Ini adalah bentuk ujian buat kita. Menguji keteguhan hati kita. Sudah, sekarang kita jalan. Mereka sudah menunggu kehadiran kita," ucap Dudung. Mereka bertiga pun mulai masuk ke jalanan setapak. Hujan yang tadinya hanya hujan gerimis, makin lama malah berubah menjadi hujan lebat. Sontak basah kuyuplah semua pakaian mereka bertiga. Untungnya kemenyan, dupa, semua benda-benda yang harus dinyalakan oleh api itu dibungkus dalam kantong plastik beberapa lapis, jadi nggak sampai kena air hujan. Namun tubuh mereka bertiga begitu basah kuyup. Terlebih naik ke atas gunung, jalanan setapak, jalan tanah, langsung saja lantas berubah begitu licin. Sampai sudah beberapa kali Mira tersandung dan hampir terjatuh kembali ke bawah. Perjalanan itu betul-betul menguras tenaga, pikiran, dan mental mereka. Namun Dudung terus menyemangati Mira dan Asep. "Ingat, ini jalan untuk menyelesaikan masalah kalian. Jangan putus asa. Kita baru setengah langkah. Sebentar lagi di puncak sana. Di situ kita bertiga akan melakukan ritual." Asep dan Mira hanya mengangguk saja, walau dalam hati ingin rasanya mereka menangis dan pulang saja kembali ke rumah. Si Asep saja yang sudah beberapa kali terjerembab, tangannya sudah penuh dengan robek-robek. Luka-luka sudah mulai keluar merembes walau tak terlalu banyak. Mira sebenarnya tak tega melihat kondisi sang suami. Namun suaminya sambil tersenyum meyakinkan Mira, "Gak apa-apa, Mir. Kita terus jalan. Yang penting kamu selamat." Mira pun terharu. Sampai tanpa disadari oleh Asep dan Dudung, di balik lebatnya hujan, tangisan Mira tersamarkan. Makin lama hari sudah mulai semakin gelap. Adzan maghrib sudah terdengar di kejauhan. Namun mereka bertiga belum kunjung sampai di lokasi yang sudah Dudung tentukan. Sampai akhirnya, selepas adzan Isya terdengar kembali, mereka bertiga
baru sampai di sebuah area yang lapang, yang ternyata area lapang itu merupakan tanaman palawija milik salah satu warga. Ini bukannya tempat yang kemarin sama Teh Desi? Iya, lokasinya memang lokasi yang kemarin tempat kamu sama si Teteh. Tapi bukan di sini, di sebelah sana. Masih harus jalan ke sebelah atas. Disitulah tempat ritual kamu nanti. Mira pun hanya mengangguk saja. Terus saja mereka berdua mengikuti Dudung. Lalu di sebuah saung, Dudung pun mengajak mereka berhenti sambil mengeluarkan semua sesaji, takut ada yang jatuh ketika naik tadi. Di saung itu sesaji dikeluarkan, dibuka semua, dipisah-pisah. Menyan dan yang lainnya dipisahkan. Hujan sudah reda. Nah, di sini anehnya, ketika mereka bertiga masuk ke saung, itu hujan seketika berhenti, tak menetes lagi. Hanya menyisakan angin dingin yang sesekali menerpa tubuh mereka. Kok aneh ya? Hujannya kok langsung berhenti? Tanya si Mira ke Dudung. Dudung hanya tersenyum. Kan sudah bilang, dari waktu naik dari bawah, ini bentuk ujian dari para penghuni Gunung Bongkok. Berarti kita semua lulus. Sok, bantu Akang untuk memisah-misah sesaji. Takut ada yang jatuh. Mira dan Asep pun begitu sibuk. Sedangkan Dudung hanya diam dan menatap kegelapan, menatap ke arah rimbun pepohonan, seperti ada sesuatu yang sedang diperhatikan. Itu semua tak luput dari pandangan Mira. Namun Mira melihat Dudung yang begitu husu, bahkan sesekali terlihat bibirnya Dudung komat-kamit bergerak. Mira menganggap mungkin Dudung sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Selepas semua sudah ditata dan dipisah begitu rapi, Dudung mengajak mereka berdua untuk kembali melanjutkan perjalanan. Mir, Asep, sekarang kita lanjut. Mereka sudah menunggu. Baik, Kang. Mereka berdua ngikuti Dudung jalan kembali ke bagian atas ladang dan saung yang mereka tempati saat itu. Berjalan beberapa meter dari saung, menembus pepohonan yang cukup lebat, mereka pun kembali tiba di sebuah tanah lapang yang di sana ditumbuhi oleh tanaman-tanaman palawija. Di mana tempat ritualnya? Sebelah sana, Mir. Ayo, kamu ikuti Akang. Terus saya gimana, Kang? Ya kamu ikut juga, Sep. Mereka berdua pun ngikutin. Singkatnya tibalah tuh di area tanah gembur seperti yang bekas dicangkul oleh warga yang belum sempat ditanami palawija. Ternyata di tempat itulah, bukan tempat keramat, bukan tempat yang aneh-aneh seperti di pesugihan-pesugihan lain. Hanya saja memang lokasinya di pegunungan. Lalu di situ, Dudung menyuruh Asep meletakkan semua sesaji di depannya. Asep menurut, sesaji ditata sedemikian rupa. Lantas, Dudung menyuruh Asep dan Mira duduk di belakang tubuhnya. Dudung pun memulai ritual. Dia bakar dupa, dia bakar kemenyan. Lalu duduk bersila. Begitu husu, Dudung pun mulai melakukan ritual, memanggil semua dedemit-dedemit penghuni Gunung Bongkok. Keanehan memang dirasakan oleh Mira dan Asep. Seiring dengan Dudung yang terus membaca-baca jampi, membaca-baca mantra, suasana di sekitaran lokasi mereka mulai berubah. Hawa yang tadinya terasa agak hangat, mulai kembali dingin sampai membuat tubuh sedikit menggigil. Lokasi yang tidak menyeramkan berubah menjadi begitu mencekam. Terasa begitu angker buat Mira dan Asep. Bahkan sesekali, Mira mendengar samar-samar suara orang yang sedang berlari.
seolah mengitari dan mengelilingi lokasi mereka. Hampir mirip sewaktu beberapa hari lalu ritual dengan Teh Desi. Sampai akhirnya Dudung pun lantas berbalik menghadap ke arah Mira. Lalu Dudung berkata, "Mir, sekarang tanggalkan semua pakaianmu." Sekarang, Ya sekarang. Gak usah malu. Toh di sini kan ada Asep suamimu. "Ya Mir, sok kamu buka semua pakaian kamu." Mira pun malu-malu menurut. Satu persatu kancing kebejanya dia buka. Dia buka pakaiannya sampai tak ada satu helai benang pun yang menempel di tubuh Mira. Selepas itu, Mira yang dalam kondisi tak berbusana sama sekali disuruh duduk bersila di dekat sesaji. "Sep, kamu mundur dulu ke belakang." Iya Kang." Asep menatap sendu ke arah tubuh tak berbusana sang istri. Terlihat Dudung memegang dupa yang tadi dia nyalakan. Lalu Dudung berdiri menghadap Mira yang sedang duduk, mulai menengadahkan muka ke langit. Bibirnya komat kamit membaca mantra gabungan bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Selepas itu, sekujur tubuh Mira yang tak berbusana itu diasapi oleh asap dupa. Selepas tubuh Mira diasapi asap dupa, dupa yang masih menyala langsung Dudung letakkan, dia tancapkan di atas tanah. Lalu Mira disodori sebotol minyak wangi kecil. "Ini untuk apa, A?" "Buka saja tutupnya. Minyaknya balurkan ke bagian tubuh kamu." Mira menurut. Minyak itu dibalur. Selepas itu, Dudung menyuruh Mira untuk duduk agak mengangkang. "Mir, sekarang kamu duduknya mengangkang." "Ngangkang? Ngangkang gimana, A?" "Ya ngangkang seperti kamu mau hubungan." "Loh, kok sampai kayak gini, A?" "Ya gimana lagi, Sep? Aturannya memang seperti ini. Sok, kamu ngangkang saja." Mira sampai nengok dulu ke Asep nih. Asep terlihat agak ragu, tapi menatap kembali ke Dudung. Dudung mengangguk. Asep pun langsung mengangguk kembali ke arah Mira. Melihat isyarat izin dari sang suami, Mira mengangkat pahanya. Lalu selepas itu, si Dudung itu jongkok di depan Mira, kayak dokter kandungan lagi bantu ibu melahirkan. Lalu Dudung meraba ke arah tumpukan kembang 7 rupa, yang ternyata Dudung mengambil beberapa kuncup kembang melati. "Maaf ya Mir, ini memang bagian dari ritual." Lalu tanpa rasa malu, tanpa rasa kagok karena memang Dudung sudah terbiasa memegang alat vital yang bukan menjadi muhrimnya, Dudung langsung memasukkan 7 kuncup kembang melati ke bagian alatnya Mira. Mira ya agak ngedong, normal. 7 kuncup kembang melati dimasukkan ke dalam alat vitalnya. Ini untuk apa? Ini sudah bagian dari ritual. Sudah, semua sudah selesai. Mir, sekarang kamu duduk sendiri di sini. Gak perlu baca apa-apa. Kamu cukup duduk diam. Karena nanti sosok-sosok penghuni Gunung Bongkok ini yang sekiranya tertarik dan mau membuat perjanjian denganmu, mau menggunakan jasa layananmu, dia nanti akan datang sendiri. Masalah wujudnya seperti apa, jin yang seperti apa, Akang sendiri pun tak tahu. Namun yang jelas, ketika ada sosok nanti yang datang mendekatimu, layanilah dia seperti kamu melayani suamimu sendiri. Mira mengangguk paham. Lantas Dudung mengajak Asep kembali ke saung tempat tadi mereka beristirahat, meninggalkan Mira sendirian tak berbusana, duduk bersila
dengan 7 kuncup kembang melati di alat pitalnya, menghadap ke sesaji, ditinggalkan sendiri menunggu lelembutan para siluman dan dedemit Gunung Bongkok datang menemui dirinya. Selepas Dudung dan Asep sudah tak terlihat lagi, suasana pun menjadi hening, sepi. Makin lama, yang dirasakan oleh Mira hanyalah ketegangan saja. Keringat-keringat dingin mulai menetes di kening Mira. Angin gunung menerpa tubuh tak berbusana, membuat Mira bergidik, menggigil. Karena hawa dingin angin Gunung Bongkok malam itu terasa menusuk sampai ke dalam tulang di tubuh Mira. Di tengah Mira yang dalam situasi yang begitu tegang, Mira kembali dikagetkan dengan suara langkah kaki yang terus berlarian. Mira pun menoleh, sekelebatan bayangan berlari begitu banyak di balik pepohonan. Bahkan diiringi dengan aroma-aroma yang begitu asing di hidung Mira. Aroma seperti wangi yang bercampur bau apek. Bahkan sesekali ada aroma seperti kentang rebus. Aroma khas dari jin lokal yang biasa kita sebut dengan nama genderuwo. Bahkan pandangan Mira tak sengaja menatap ke sebuah pohon yang begitu besar. Di situ Mira melihat seperti bayangan hitam tinggi dan besar berdiri di samping pohon. Mata merahnya menatap begitu nyalang ke arah Mira. Mira lantas menundukkan kepala. Dia ketakutan. Mata merah itu mengingatkan sosok genderuwo yang dulu pernah mendatangi dirinya di Kiai Darmaji. Mira gemetar ketakutan. Lalu suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling Mira. Suara yang bukan suara manusia ataupun suara hewan. Ada yang menggeram, ada yang memekik. Bercampur aduk menjadi satu, seolah Mira menjadi tontonan makhluk-makhluk halus di sekitar tempat Mira ritual. Mira mulai mengangkat kepala. Pandangannya langsung terpaku ketika dia baru sadar. Di balik kegelapan, di sela-sela pepohonan, Mira melihat mata-mata yang menatap nyalang, seolah menguliti tubuh Mira. Belum selesai ketegangan yang Mira rasakan, malah muncul suara pekikan monyet yang begitu kencang. Astagfirullah. Kan gak boleh istighfar, pikir Mira. Hampir keceplosan tadi. Mira pun langsung mengarahkan kepala ke sumber suara pekikan monyet. Suaranya seperti dari arah ujung kiri. Ujung yang menuju ke puncak Gunung Bongkok. Tak lama, pekikan-pekikan monyet itu seperti yang berjalan turun ke arah lokasi tempat Mira. Mira mulai merasa takut ketika dari balik sebuah pohon ada sosok berwarna putih yang berjalan. Lalu sesekali sosok putih itu berhenti, duduk, sambil terus memekik. Mira yakin sosok itu adalah monyet. Monyet itu ukurannya ukuran seperti monyet ekor panjang pada umumnya. Yang membedakan hanya bulunya saja yang berwarna putih, seperti monyet Anoman dalam cerita pawayangan. Sosok monyet berhenti dan duduk lantas menoleh menatap ke arah Mira. Mira langsung menundukkan kepala. Mata monyet itu menyala kekuningan. Lalu monyet itu kembali memekik. Dan pekikannya begitu menggema di Gunung Bongkok.
sampai Mira sempat menutup telinga. Namun aneh, petikan gema dari si monyet putih itu seperti yang mengusir makhluk-makhluk halus lain yang sedari tadi terus mengelilingi dan memperhatikan Mira. Suasana jadi hening. Hanya sesekali monyet putih itu bersuara. Lantas Mira mencoba kembali membuka mata. Pandangannya kembali dia tujukan ke si monyet putih. Betullah, monyet itu berjalan mendekat ke lokasi Mira dengan langkah yang begitu pelan. Namun yang membuat Mira kagum dan heran, monyet itu tubuhnya berangsur-angsur membesar sampai ukuran tubuh si monyet menyamai ukuran tubuh dari Mira. Tinggi dan besar, bahkan berjalan berubah layaknya langkah kaki manusia. Seolah hanya wujudnya saja yang monyet, tetapi isi dalamnya adalah manusia seperti Mira. Monyet itu berjalan begitu gagah mendekat ke arah Mira. Semakin lama semakin jelas, Mira pun ketakutan. Monyet itu taringnya mencuat keluar. Wajahnya begitu menyeramkan. Matanya yang kuning menyala seperti mata seekor ular. Begitu tajam. Berjalan sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Dan yang membuat Mira semakin terbelalak. Ketika tak sengaja, pandangan Mira tertuju ke selangkangan si monyet. Sebuah benda yang lebih seperti belalai seekor gajah menggantung. Monyet itu menggeram, menunjukkan taring-taring tajam ke arah Mira. Mira yang betul-betul ketakutan. Dia sudah tak kuat. Beringsut mundur ingin kabur. Dia teriak. Namun aneh, teriakan Mira yang begitu kencang tidak mengeluarkan suara sama sekali. Lalu Mira hanya bisa menutup mata begitu ketakutan, memunggungi si monyet yang terus melangkah mendekat. Suara gesekan telapak kaki monyet dengan permukaan tanah terdengar begitu jelas, seperti melodi kematian yang mendekat ke arah Mira. Mira menggigil, tubuh tak bisa bergerak. Namun tiba-tiba Mira kaget karena malah mendengar suara Asep. Mira, kamu kenapa? Mira tersentak. Lantas pelan dia menoleh bertepatan dengan tangan halus yang memegang pundak kiri dan kanan Mira. Mira, kamu kenapa? Nadanya begitu lembut. Begitu Mira menoleh, loh, Akang, monyet tadi, monyetnya kemana, Kang? Monyet? Di sini tak ada monyet, Mira. Di sini cuma ada Akang. Akang? Mira pun lantas memeluk Asep. Namun tanpa Mira sadari, sosok Asep yang waktu itu ada di hadapannya hanyalah sosok jelmaan saja. Mira yang sedari tadi memang ketakutan, memeluk Asep seolah mencari kehangatan dan perlindungan. Lalu Asep pun mengecup dan mengusap rambut Mira. Mira merasa tenang kembali. Sudah, tak usah takut. Akang kesini disuruh dan diundang oleh si Dudung. Mira gak ngeh dengan kata-kata yang keluar dari mulut Asep. Iya Kang, terus Akang mau ngapain di sini? Akang disuruh menemani kamu. Iya Kang, iya. Namun Mira merasakan ada yang aneh. Tubuh tak berbusana Mira yang terus diusap-usap oleh Asep suaminya itu membuat tubuh Mira bergetar. Bahkan hasrat Mira mulai dibangkitkan. Bukan hanya mengusap-ngusap punggung, tangan-tangan Asep mulai menggerayangi tubuh Mira. Dalam pikiran Mira, toh itu kan suaminya sendiri. Tak masalah, memang sudah haknya Asep. Dari hanya memegang-megang bagian belakang tubuh Mira yang masih duduk bersila di atas tanah, Asep mulai
menggerangi bagian depan tubuh Mira. Mira pun menengadah, lalu bibir Asep mulai mengecup bibir Mira. Mira pun larut dalam cumbuan Asep suaminya. Yang makin lama, akal sehat Mira semakin tersingkir, semakin ditutup, larut dalam kenikmatan cumbuan jelmaan Asep yang ada di hadapannya. Kata-kata mesra, alunan-alunan nafsu menggema di sekitaran tanaman palawija. Sedangkan di Saung, Asep langsung menoleh ke arah Kang Dudung. Kang, itu kayak suara Mira, Kang. Mira kenapa, Kang? Kayak habis makan cabe. Polos banget nih si Asep. Sep, kamu diam saja. Dudung pun tersenyum. Itu tandanya lelembutan yang Akang panggil sudah ada yang terpikat dan datang menemui Mira. Kamu bantu doa, semoga saja Mira bisa berhasil ritual malam ini. Mira yang larut dalam cumbuan Asep, dia mulai direbahkan, ditindih dan ditunggangi oleh sosok Asep yang terlihat di pandangan Mira sudah mulai membuka semua pakaiannya. Mira pun kembali menutup mata, larut dalam kenikmatan. Sensasi ditindih, ditunggangi di alam terbuka adalah sensasi yang baru Mira alami sepanjang menikah dengan Asep suaminya. Namun, semakin lama ketika Mira terus dicumbui oleh sosok Asep, Mira pelan-pelan akal sehatnya mulai terbuka. Ketika Mira merasakan bulu-bulu tajam menusuk ke sekujur tubuh Mira. Dalam hati, loh, ini kok kayak bulu. Selama ini Asep dadanya nggak berbulu. Lalu Mira yang terus dicumbui Asep, pelan dia pun membuka mata. Ketika mata terbuka, Mira terkejut seketika. Bukan Asep yang menindih dan mencubui tubuhnya, tetapi seekor monyet putih yang begitu besar dan menakutkan. Sontak Mira refleks membaca istighfar dengan nada yang begitu kencang, lantas menjejak, menendang sosok monyet yang menindih tubuhnya sampai si monyet terlempar. Mira lantas teriak ketakutan, memanggil Asep, menjerit. Istighfar beberapa kali begitu kencang, sedangkan si monyet yang terbanting tadi, dia lantas berdiri, menggeram, menunjukkan taring-taringnya yang begitu tajam. Bahkan kuku-kuku tajam mulai keluar dari ujung jari-jari tangan si monyet. Monyet terus menggeram penuh amarah, seperti yang tak terima. Sedangkan di Saung, ketika Mira menjerit, jeritannya pun terdengar oleh Asep dan Dudung. Kang, si Mira, Kang. Aduh, Sep, ayo kita lari. Lari nih si Dudung dan Asep menuju ke lokasi Mira. Bertepatan dengan si sosok monyet yang sedang mendekat dengan cakar tajam. Namun ketika langkah kaki berlari Asep dan Dudung terdengar, monyet itu langsung loncat dan menghilang di balik pepohonan, meninggalkan Mira yang menangis ketakutan. Ketika Dudung dan Asep mendekat, Asep langsung memeluk Mira, menenangkan Mira. Mir, kamu kenapa, Mir? Ada apa? Kang, tadi. Loh, tadi kenapa? Lalu di situ Mira pun menjelaskan apa yang menimpa dirinya. Mendengar itu, Dudung pun langsung bertolak pinggang. Mira, kan sudah Akang jelasin. Nanti kamu harus melayani dia. Siapapun yang datang, itu lelembutan penguasa Gunung Bongkok. Kamu harus melayani dia. Sudah gagal ritual kamu ini, Mira. Mira yang masih sesenggukan menangis. Tapi atuh kenapa Aa nggak ngomong kalau yang datangnya monyet? Mira itu paling takut sama monyet,
Kalau masalah yang datang wujudnya apa, ya terserah mereka. Itu kan bagian dari ujian juga. Sudahlah. Tak ada jalan lagi. Sekarang kita harus pulang. Daripada nanti malah kita bertiga yang celaka. Kamu, Mira, sudah mengundang amarah mereka. Kurang ajar, ucap si Dudung bersungut-sungut memarahi Mira. Asep terus menenangkan Mira. Sudah. Sekarang kenakan kembali pakaianmu. Baju yang basah dikenakan kembali oleh Mira. Lantas selepas itu, Dudung membereskan bekas ritual. Saking marah dan kecewanya, Dudung sampai menendang sesaji membuat bunga berhamburan. Selepas itu, Dudung mengajak Mira dan Asep turun kembali ke perkampungan. Sambil sepanjang jalan, Dudung tak berhenti-hentinya ngomel memarahi Mira, yang malah menolak ketika dicumbui oleh sosok siluman Gunung Bongkok. Nah, sepanjang mereka turun di jalanan setapak, di kegelapan malam itu, Mira masih mendengar samar-samar suara geraman dan pekikan monyet. Monyet yang tadi menindih tubuhnya. Maka ketika di jalan pulang itu, Mira terus memeluk lengan Asep suaminya. Dia ketakutan. Masih tergambar jelas di pandangan Mira ketika monyet yang berbulu putih begitu tajam menusuk-nusuk sekujur tubuh Mira. Mira merasa jijik. Sekujur tubuhnya dicumbui oleh siluman. Kalau saja monyet itu tak berubah menjadi wujud monyet, masih mengenakan wujudnya Asep, mungkin Mira tak akan gagal ritual menjual di malam itu. Sampai akhirnya menjelang pagi, Mira, Asep, dan Dudung sudah kembali tiba di rumah kediaman Dudung. Dudung yang sepanjang jalan tak berbicara, baru membuka suara ketika sampai di halaman rumah. Ini sudah yang kedua kalinya, Mir. Ritual kamu gagal. Akang sudah tak ada jalan lagi, kecuali kamu mau ikut pesugihan seperti yang dilakukan oleh Bi Ijah, Muja. Hanya saja harus pakai tumbal, tak bisa ditawar. Kau bisa pilih antara menumbalkan bapakmu atau menumbalkan ibumu atau suamimu. Asep terperanjat dong. Aduh Kang, jangan gitu atuh Kang. Ya mau bagaimana lagi? Semua gara-gara ulah istrimu. Sekarang ambil barang-barang kamu, pulang. 2 hari lagi balik saja ke sini. Akang, walau sebenci apapun kepada kalian, kalian masih memiliki darah yang sama seperti yang mengalir di tubuh Akang. Demi itu, mungkin nanti Akang akan mencoba mencari jalan lain untuk membantu kalian. Sudah, sekarang kemasi barang kalian, pulang. Akang mau istirahat, ucap Kang Dudung. Yang selepas itu, Asep dan Mira buru-buru masuk ke dalam, mengambil tas, lalu tanpa mandi atau istirahat, mereka berdua bergegas pamitan pulang kembali ke rumahnya. Selepas kepergian Mira dan Asep, Desi yang terbangun lantas menyongsong kedatangan Dudung suaminya. Loh, kenapa Kang? Didengar dari tadi kok Akang ini marah-marah terus. Ya gimana gak marah-marah coba? Silumannya udah datang. Si Mira udah mau dicumbui, ditunggangi. Lo malah gagal. Si Mira malah teriak sampai istighfar. Yo silumannya kan lari. Sekarang Akang yang kena batunya. Akang harus meredakan amarah siluman monyet yang tak terima gara-gara si Mira. Aduh, lantas gimana Kang? Sudahlah, kau tenang saja. Itu urusan Akang. Sekarang Akang mau istirahat dulu. Badan Akang begitu letih, ucap si Dudung. Dudung pun buru-buru masuk ke kamar, meninggalkan Desi yang berdiri terpaku sendirian. Singkat cerita, sore hari Dudung pun terbangun. Dia ketika tidur sedari tadi pagi, dia bermimpi. Bukan mimpi, tetapi memang dia masuk ke dimensi yang berbeda. Ditarik oleh sosok Raja Monyet yang tak terima ketika wanita yang disodorkan oleh Dudung tak mau melayani dirinya.
Ternyata si monyet siluman yang mencumbui Mira semalam, itu meminta ganti kepada Dudung. Meminta ganti dengan berbagai sesaji dan ritual untuk meredakan amukannya. Dudung masih dimaafkan oleh si Raja Monyet, dikarenakan Dudung adalah salah satu abdi setianya yang sudah banyak memberikan anak-anak manusia untuk diperbudak oleh si monyet siluman. Lalu ketika Dudung terbangun asar itu, dia pun pamitan mau ke daerah kota, membeli berbagai umbo-rampe sesaji untuk ritual nanti malam. Bertepatan pula waktunya Dudung harus membersihkan dan memberi makan semua benda pusaka yang dia punya untuk mengasah energi dan power pusaka-pusaka andalannya. Maghrib tiba kembali di rumah. Dudung berpesan kepada Desi, "Des, malam ini kau diamlah di dalam kamar. Apa yang kau dengar, apa yang kau saksikan, jangan berteriak, jangan takut. Malam ini Akang akan mencoba meredakan amarah si Raja Monyet. Sekaligus Akang pun harus nyesajen memberi makan semua piaraan Akang." Desi yang memang sudah terbiasa, dia hanya tersenyum. "Baik Kang, Desi harus nyiapin apa Kang?" "Gak usah, biar semua Akang yang siapkan. Sekarang kamu masuk kamar, diam di dalam. Kunci rapat-rapat." "Iya Kang." Desi tahu betul, di saat suaminya melakukan hal seperti itu, memang biasanya makhluk-makhluk halus berdatangan ke rumah tempat tinggal mereka. Desi menurut, lantas langsung masuk ke dalam kamar. Pintu kamar dia kunci dari dalam. Sedangkan Dudung membawa sesaji, minyak dan sejenisnya, bergegas menuju ke kamar ritual. Semua lampu di dalam rumah dimatikan kecuali lampu yang ada di halaman. Masuk ke dalam kamar, sesaji semua dia buka, dia tata sedemikian rupa. Benda-benda pusaka dari dalam lemari penyimpanan dia keluarkan semua. Bilah-bilah seperti keris dan sejenisnya dikeluarkan. Lalu mulai Dudung membaca mantra sambil membakar dupa dan kemenyan. Dengan duduk bersila, dia memanggil Raja Monyet, menyerahkan persembahan berupa umbo-rampe sesuai permintaan. Sedangkan Dudung selepas itu langsung meminyaki semua bilah-bilah benda pusaka. Lantas duduk bersila, larut dalam semedi. Sedangkan di waktu yang bersamaan selepas tadi terdengar adzan Isya di kejauhan, Desi, dia tak bisa memejamkan mata. Jantungnya berkemuruh, berdegup begitu kencang. Lalu semakin lama, hawa di dalam rumah semakin terasa begitu menakutkan. Rumah menjadi seram, menjadi angker. Bahkan di luar rumah, tak ada suara apapun yang terdengar. Seolah lingkungan tempat tinggal Dudung malam itu berubah semua menjadi mencekam. Desi yang mulai ketakutan, dia lantas bergegas kembali naik ke atas ranjang. Tubuhnya meringkuk, dia tarik selimut tebal menutup sekujur badannya. Di tengah suasana tegang, perasaan takut yang dirasakan oleh Desi, Desi sempat berkata, "Aneh, kok sampai seperti ini? Biasanya Hawa tidak semenyeramkan ini," pikir Desi. Karena seumur menikah dengan si Kang Dudung, ritual seperti itu sering dilakukan. Namun baru sekali malam itu saja hawanya terasa begitu menakutkan. Di tengah Desi yang sedang ketakutan, Desi malah mendengar suara pekikan monyet. Pekikan monyet di kejauhan yang terus terdengar semakin kencang, seolah monyet itu memekik berjalan mendekat ke arah kediaman Desi. Tak sampai di situ, Desi kembali dikagetkan dengan suara makhluk yang melompat di atap kamar rumah
Desi. Bukan hanya lompatan, bahkan suara langkah-langkah kaki yang berlarian di atap rumah terdengar begitu jelas. Tak sampai di situ. Bahkan layaknya atap rumah Desi seperti kebun binatang. Jelas sekali yang berlari dan berlompat-lompat di atap rumah itu adalah monyet. Desi ingat sosok monyet yang dikatakan sang suami. Tak lama, pekikan monyet terdengar di balik jendela kamar. Desi sempat membuka selimut. Ketika menoleh ke arah jendela, bayangan monyet yang setinggi manusia terlihat begitu jelas. Desi gemuruh ketakutan, jantungnya berdegup kencang. Dia kembali tutup selimut. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Desi betul-betul takut. Dia hanya berharap Dudung suaminya lekas menyelesaikan ritualnya. Di tengah Desi yang masih terjaga diselimuti rasa takut, Desi mendengar suara orang berjalan di dalam rumahnya. Suara langkah itu berjalan mendekat ke arah pintu kamar Desi, tepat berhenti. Lalu terdengar pula tangan yang berusaha memegang gagang pintu, seolah berusaha membuka, ingin masuk ke dalam. Desi jelas langsung menutup mata rapat-rapat. Takut dia. Sampai tiba-tiba pintu kamar yang terkunci terdengar terbuka begitu pelan. Suara pintu yang terbuka membuat Desi semakin takut. Langkah kaki yang begitu berat melangkah masuk ke dalam kamar. Bahkan Desi yang tak mau bergerak, berpura-pura pingsan tak sadarkan diri, malah semakin tercekat takut ketika terdengar si makhluk yang berjalan masuk, duduk di ranjang tepat di samping kepala Desi. Lalu tiba-tiba saja marah terdengar suara Dudung. Neng, Desi, kamu kenapa, Neng? Desi langsung terkejut, sekaligus lega. Ternyata yang masuk ke dalam adalah Dudung suaminya. Desi pun langsung membuka selimutnya. Aduh, Akang, ampun dah. Gak seperti biasanya, Kang. Kok malam ini begitu seram, begitu menakutkan. Sedangkan Dudung hanya tersenyum penuh arti sambil terus menatap sendu ke arah Desi. Loh, Akang kenapa? Ritualnya udah kelar, Kang. Dudung hanya mengangguk. Lalu Dudung mengarahkan tangan kirinya ke arah pintu yang terbuka. Yang aneh, dengan isyarat tangan seperti mengeluarkan tenaga yang tak kasat mata, pintu pelan tertutup. Bluk. Selepas pintu tertutup, Desi terkejut. Memang suaminya ini sakti, tapi kesaktian seperti itu baru dia lihat pertama kali. Lantas Dudung menoleh ke arah Desi, tersenyum penuh arti. Desi paham senyuman seperti itu, senyuman lelaki, senyuman dari sang suami yang meminta jatah malam hari. Desi membalas senyuman Dudung. Dudung langsung menarik kaos yang dia kenakan, baju dia tanggalkan. Lantas tangan-tangan kasar Dudung memegang pundak Desi. Desi langsung dibaringkan, didorong pelan ke atas ranjang. Selanjutnya Desi pun larut dalam cumbuan Dudung. Kumis tebal yang begitu baplang membuat Desi sesekali meringis kegelian. Sedangkan di kamar ritual Dudung, dia sedang duduk bersila, larut dalam semedinya. Nah, di kamar tempat Desi lagi dicumbui, ditunggangi oleh sosok yang menjelma menjadi Dudung suaminya sendiri. Sedangkan Dudung yang asli di kamar ritual, ketika dalam duduk semedinya, tiba-tiba saja si pandangan Dudung diperlihatkan ke lintasan-lintasan rekaman
menyaksikan tubuh Dudung sendiri sedang mencumbui Desi istrinya. Dalam hati, Dudung keheranan. Tak biasanya dalam semedi, lintasan gambaran percumbuan dirinya dengan istrinya muncul. Tentu saja Dudung berusaha menepis lintasan-lintasan itu, karena pasti mengganggu konsentrasi semedinya. Karena dienggak-enggak, nafsu Dudung mulai terusik. Tentu hal itu menggagalkan semedi kalau dibiarkan terus berlarut-larut. Bahkan suara istrinya terasa oleh Dudung seperti begitu nyata. Dudung masih menganggap suara Desi, pandangan tentang Desi yang dicuri dirinya sendiri, itu bagian dari godaan dalam semedi. Namun semakin lama, suara dari Desi istrinya berubah menjadi suara jeritan. Jeritan bukan jerit kesakitan, tapi jerit kenikmatan. Rintihan-rintihan itu semakin terdengar jelas, semakin nyata, mulai mengusik ketenangan Dudung dalam semedi. Sampai akhirnya, rintihan-rintihan kenikmatan berubah menjadi jerit ketakutan. Dan jerit ketakutan Desi itulah yang langsung membawa Dudung kembali ke alam nyata. Dia menyadarkan diri, membuka mata, lantas kembali mendengar. Ternyata memang jeritan itu nyata berasal dari Desi istrinya. Dudung panik, takut terjadi sesuatu kepada Desi sang istri. Lantas dia langsung mengambil sebatang keris yang terletak di depan, yang tadi baru dia selesai dikasih minyak. Dia ambil, lantas keluar dari kamar ritual menuju ke kamar sang istri. Di dalam kamar, Desi meronta-ronta karena Desi tersadar yang menindih dan menggauli dirinya adalah siluman monyet. Dia terus teriak memanggil-manggil Dudung meminta pertolongan. Dudung dengan sekuat tenaga langsung menendang pintu yang terkunci dari dalam. Ketika pintu terbuka, Dudung menyaksikan tubuh Desi, tubuh Molek istrinya ditindih oleh seekor monyet. Monyet yang begitu hitam dan legam seperti seekor lutung. Dengan sekuat tenaga, Dudung menerjang, dia sabetkan bilah keris, dia tendang si monyet lutung sampai monyet terjungkal membentur dinding kamar. Monyet itu merintih kesakitan, merengek, lalu memekik, berdiri, matanya yang begitu merah menatap penuh amarah ke arah Dudung, menunjukkan taring-taringnya yang tajam. Dudung sigap, langsung menarik tangan Desi, disuruh berlindung di belakang, sedangkan tangan kanan Dudung masih memegang keris. Dia kira si monyet akan kembali datang menyerang. Namun selepas melihat Dudung lalu tertuju ke keris yang dipegang Dudung, monyet yang berwujud lutung itu, yang adalah bangsa siluman, seperti yang ketakutan, lantas menghilang begitu saja di sudut kamar Desi. Selepas monyet itu menghilang, Dudung berbalik dan memeluk Desi. Bau amis dan anyir tercium dari sekujur badan Desi. Desi hanya menangis. Tubuhnya bergetar dalam pelukan Dudung sang suami. Dudung pun berusaha menenangkan dengan amarah yang membuncah dalam hati. Singkat cerita, malam itu Dudung membawa Desi istrinya ke kamar mandi, dibersihkan dari liur-liur si siluman lutung. Selepas itu, Desi disuruh tidur kembali di dalam kamar. Dudung terjaga semalaman, takut lutung yang merupakan salah satu antek-antek dari Raja Siluman Monyet. Dia khawatir si monyet itu datang kembali ke kediamannya. Sampai subuh tiba, Dudung masih tetap terjaga. Singkat cerita, Desi semenjak semalam
dicumbui oleh monyet seperti itu betul-betul menyisakan rasa takut yang teramat dalam. Bahkan perubahan jelas terjadi dalam sikap Desi yang jadi seperti pendiam. Dudung khawatir, mau bagaimanapun Desi itu istri yang dulu begitu dia cintai. Walau sudah sering Dudung menikmati berbagai lubang perempuan, para PK wanita malam, para ani-ani yang meminta jasa pasang susuk kepada Dudung. Tapi tetap, mereka tak bisa dibandingkan dengan Desi yang dia nikahi atas dasar cinta. Di tengah Dudung yang sedang melamun di ruang tamu, memikirkan peristiwa semalam, samar Dudung mendengar bisikan yang menyuruh Dudung untuk datang ke tempat Dudung ritual di Gunung Bongkok. Tempat di mana dulu Dudung melakukan pertapaan berdasarkan wangsit yang dia terima ketika pertama kali pindah dari daerah Kawali. Dudung pun tersadar, sepertinya memang malam itu juga dia harus naik ke Gunung Bongkok untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi akibat Mira yang malah menolak ketika mau digauli. Maka sore harinya Dudung pamitan kepada Desi. Desi terlihat begitu takut ditinggal oleh Dudung. Namun Dudung meyakinkan Desi kalau tak akan terjadi sesuatu apapun, karena Dudung sudah memagari sekitar rumah agar tak bisa ditembus oleh bangsa mereka. Dudung pun singkatnya berangkat nih, naik ke Gunung Bongkok ke tempat ritual khusus untuk dirinya, tempat Dudung tirakat. Nah di situ Dudung pun mulai menjalin komunikasi dengan si Raja Monyet yang menjadi salah satu penguasa di Gunung Bongkok. Nah disitulah Dudung seperti ditampar, yang ternyata akibat dari ritual Mira yang gagal itu, si Raja Monyet meminta Desi istrinya Dudung sebagai ganti, di mana Desi harus menggantikan Mira menjadi pemuas nafsu siluman monyet yang selama ini membantu Dudung mengabulkan keinginan para pelaku pesugihan yang mengambil jalur pesugihan jual diri kepada bangsa siluman di Gunung Bongkok. Dudung gak bisa nolak, karena akibatnya Dudung nantinya tak bisa lagi berbuat apa-apa. Tak akan laku lagi menjadi seorang dukun. Itulah konsekuensi bagi Dudung yang gagal melakukan ritual. Dudung pun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah. Walau dalam hati dia mengutuk keras Mira. Namun apa daya, walau dia seorang dukun antek-antek iblis, tapi kepada Mira yang masih merupakan saudaranya, Dudung tetap memilih resiko menyerahkan Desi daripada harus mencelakai Mira. Dudung sendiri sebenarnya merasa heran, karena kepada Mira dia seperti agak luluh, tak bisa bersikap kejam. Sampai akhirnya Dudung pun esok paginya turun dari Gunung Bongkok. Setibanya di rumah, dia melihat Desi istrinya seperti orang linglung. Mungkin harus seperti ini, ucap Dudung. Dia hanya bisa pasrah. Walau seperti itu, walau kondisi Desi yang sudah seperti orang yang dalam gangguan jiwa, pandangan matanya kosong, sorot matanya seperti yang sudah tak hidup. Desi sudah seperti mayat yang berjalan, seperti yang sudah tidak ada jiwa dalam dirinya. Namun Dudung tetap merawat Desi. Namun yang tadinya Dudung agak menyesali kejadian itu, tapi mulai mengembang senyum misterius di bibir Dudung. Dia akhirnya menempatkan Desi dalam kamar. Memang semenjak itu Desi ini bertingkah begitu aneh.
Terkadang hanya diam melongok, namun sesekali tertawa, teriak tak jelas, sudah seperti orang gila. Bahkan semua tetangga memang menganggap kalau Desi itu sudah gangguan jiwa, sudah stres. Semua tahu itu semua ada hubungan dengan apa yang sering Dudung lakukan sebagai seorang dukun. Namun tak ada yang berani. Bisa-bisa kalau sampai membicarakan atau menyalahkan Dudung, mereka bisa tumbang. Karena Dudung ini bukan cuma dukun pesugihan, dukun susuk, tapi Dudung pun bisa mencelakakan orang seolah memiliki ilmu teluh. Lalu di hari itu juga, tepat hari kedua selepas Mira gagal ritual kan, si Mira sama Asep kan datang. Namun ketika tiba di rumah Dudung, Mira menanyakan Desi. Dudung hanya diam. Namun ketika Mira dan Asep bertanya kepada Dudung tentang jalan yang harus mereka lakukan, solusi yang katanya mau dicari oleh Dudung, Dudung hanya tersenyum penuh arti. Lantas dia berkata, satu hal Mira, jalan terakhir yang bisa kamu lakukan kalau memang kamu ingin Akang bantu. Jalan apa Kang? Lalu dengan senyum yang penuh arti yang membuat Mira bergidik ngeri, Asep heran dan tak mengerti, Dudung mengatakan satu kata, susuk. Mendengar kata susuk, pucat pasi seketika wajah Mira. Karena Mira tahu ketika memasang susuk dari Dudung, maka Mira harus mau dicumbui, ditunggangi oleh Dudung. Tentunya saat itu pula Mira pun menolak. Mendengar penolakan Mira, Dudung seperti yang murka. Lantas berdiri melotot dan membentak Mira, mengusir Mira dan Asep agar jangan berani lagi sekali-kali datang menginjakkan kaki ke rumahnya. Walau saat itu Dudung tidak menceritakan apa yang menimpa Desi, Mira dan Asep yang ketakutan pun lantas meminta maaf kepada Dudung, mengemis-ngemis agar Dudung meredakan amarahnya. Dudung luluh juga, namun tetap saja Dudung menyuruh Mira dan Asep pergi karena tak ada jalan lain yang bisa dia berikan kecuali Mira mau memasang susuk delima di sekujur tubuhnya. Namun Mira tetap menolak karena dia tak mau mengkhianati Asep suaminya. Lantas akhirnya Mira dan Asep pun pamitan pulang. Walau masih ada ganjalan dalam hati, namun Mira tetap legowo. Mungkin belum saatnya Mira dan Asep beserta keluarganya lepas dari jerat hutang yang membelit kehidupan mereka. Sedangkan kejadian tentang Desi yang menjadi orang gila, kepastiannya itu didapatkan Mira selepas beberapa tahun kemudian datang berkunjung silaturahmi kepada Dudung yang masih kerabatnya itu, yang ternyata semenjak kejadian Desi yang dulu dipinta oleh Raja Siluman Monyet, Desi selalu berada dalam kamar seperti dalam pasungan. Sedangkan si Dudung hampir setiap minggu gonta-ganti pasangan, gonta-ganti perempuan tanpa ada satupun yang dinikahi oleh Dudung hingga saat ini. Nah, itulah kisah tentang perjalanan Teh Mira melakukan ritual pesugihan jual diri di Gunung Bongkok yang pastinya orang Majalengka sendiri tentunya belum mengetahui ada ritual nyeleneh seperti itu. Bahkan dari kisah Teh Mira ini, seperti yang pernah Akang bilang, sisi gelap dunia pesugihan, sisi gelap kehidupan mulai satu persatu terungkap ke permukaan. Dan kisah Teh Mira masih begitu panjang. Karena semenjak gagal dari Kang Dudung, gagal jual diri di Gunung Bongkok, Teh Mira masih tetap mencari jalan pesugihan untuk merubah nasib, memperbaiki perekonomian keluarga besar.